Huh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Indrayani, NIM 2201002026. Jadi di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teori pengambilan keputusan. Dosen pengampu Dr. Ronald Aprianto, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Jadi tugasnya itu menganalisis pengambilan keputusan berdasarkan proposal skripsi saya sendiri dengan judul Analisis Implementasi Sustainability Accounting dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan di Badan Pusat Statistik Kota Lubuk Linggau. Jadi langsung saja, pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan bagaimana Anda akan mengidentifikasi masalah pada proposal penelitian. Identifikasi masalah dilakukan melalui pendekatan empiris dan teoritis. Secara empiris, masalah diidentifikasikan dari hasil observasi awal dan temuan lapangan di Badan Pusat Statistik Kota Lubuk Linggau yang menunjukkan bahwa pelaporan masih berorientasi pada pertanggungjawaban anggaran dan belum mengintegrasikan informasi dalam keuangan secara sistematis. Kemudian terdapat keterbatasan pemahaman aparatur terhadap konsep sustainability accounting serta ketergantungan tinggi pada regulasi BPS pusat, sehingga pengungkapan sosial, lingkungan, dan tata kelola belum optimal. Kemudian secara teoritis, identifikasi masalah diperkuat melalui kajian literatur yang menunjukkan adanya gap antara praktik akuntansi sektor publik tradisional dan tuntutan transparansi modern yang menekankan integrasi aspek keuangan dan non-keuangan. Ketidaksesuaian antara idealitas teori sustainability accounting, teori stakeholder, serta teori legitimasi dengan praktik aktual di level BPS daerah menjadi dasar utama perumusan masalah penelitian. Kemudian yang kedua, sebutkan dan jelaskan 3 kriteria keputusan yang akan Anda gunakan untuk menentukan solusi terbaik. Yang pertama ada kesesuaian regulatif dan kelembagaan, yang dimana solusi harus selaras dengan standar akuntansi pemerintah, kebijakan internal BPS, serta sistem birokrasi publik agar dapat diterapkan secara realistis. Kemudian yang kedua, kontribusi terhadap transparansi dan akuntabilitas, yaitu alternatif solusi dinilai berdasarkan sejauh mana mampu meningkatkan keterbukaan informasi, kelengkapan pengungkapan, kemudahan akses publik, dan kejelasan pertanggungjawaban anggaran. Lalu yang ketiga, kelayakan implementasi, yaitu kriteria ini mencakup kesiapan sumber daya manusia, sistem informasi, biaya, dan kompleksitas penerapan di lingkungan BPS Kota Lubuk Linggau. Kemudian yang ketiga itu, bagaimana Anda mengalokasikan bobot pada kriteria yang telah Anda tentukan? Jelaskan. Bobot kriteria ditentukan dengan mempertimbangkan tujuan utama penelitian dan kondisi empiris organisasi. Alokasi bobot dilakukan secara proporsional, yaitu kontribusi terhadap transparansi dan akuntabilitas 40%, karena tujuan inti penelitian ini adalah peningkatan transparansi laporan keuangan. Kemudian ada kesesuaian regulatif dan kelembagaan, yaitu 35%, mengingat instansi publik sangat terikat pada aturan formal. Yang terakhir itu kelayakan implementasi 25%, karena solusi yang baik harus dapat dilaksanakan meskipun dengan sumber daya terbatas. Pembobotan ini mencerminkan prioritas substantif tanpa mengabaikan aspek teknis dan regulatif. Kemudian, sebutkan dan jelaskan minimal 3 alternatif solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi masalah yang tertulis dalam proposal saudara. Yang pertama yaitu integrasi informasi non-keuangan dan laporan kinerja atau LKJIP, menambahkan narasi dan indikator non-keuangan yaitu kualitas data, efisiensi anggaran, kontribusi sosial ke dalam LKJIP tanpa membuat laporan keberlanjutan terpisah. Lalu yang kedua, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan sustainability accounting. Yang ketiga, penguatan transparansi digital melalui website resmi BPS. Selanjutnya, bagaimana cara Anda menganalisis alternatif-alternatif tersebut? Jelaskan dengan metode yang relevan. Analisis alternatif dilakukan menggunakan analisis kualitatif berbasis multi kriteria, yaitu secara deskriptif. Setiap alternatif dievaluasi terhadap kriteria yang telah ditetapkan dengan menilai kelebihan dan keterbatasannya berdasarkan hasil wawancara, temuan observasi lapangan, kemudian kesesuaian dengan teori stakeholder, legitimasi dan akuntabilitas publik. Yang
Keenam, berdasarkan hasil analisis, bagaimana Anda menentukan alternatif terbaik? Jelaskan. Alternatif terbaik ditentukan dengan mengidentifikasi solusi yang memiliki nilai agregat tertinggi dari keseluruhan kriteria. Berdasarkan analisis kualitatif, alternatif integrasi informasi non-keuangan dan ke dalam LKJIP cenderung paling unggul karena yang pertama itu selaras dengan regulasi yang sudah ada. Kedua, memberikan dampak langsung pada peningkatan transparansi. Dan yang ketiga, tidak memerlukan perubahan struktural besar. Kemudian yang ketujuh, jelaskan rencana penerapan alternatif yang telah dipilih. Rencana penerapan dilakukan secara bertahap sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi indikator non-keuangan yang relevan, yaitu misalnya kualitas data, efisiensi kegiatan, dan tata kelola. Yang kedua, integrasi indikator tersebut ke dalam struktural laporan kinerja yang sudah ada. Ketiga, penyusunan pedoman internal sederhana sebagai acuan pelaporan. Yang keempat, sosialisasi dan pendampingan internal kepada pegawai terkait. Yang terakhir yaitu nomor 8, sebutkan langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk mengevaluasi efektivitas keputusan yang telah diambil. Yang pertama, evaluasi efektivitas dilakukan melalui beberapa langkah berikut, yaitu perbandingan sebelum dan sesudah penerapan dalam hal kelengkapan dan kejelasan pelaporan. Kemudian, umpan balik stakeholder internal dan eksternal, terutama pengguna laporan. Ketiga, konsistensi pengungkapan dalam beberapa periode laporan. Dan yang terakhir, audit dan evaluasi internal sebagai bentuk kontrol dan pembelajaran organisasi. Evaluasi ini memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas secara berkelanjutan, bukan sekedar formalitas administratif. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.